Daryl mendekat ke arah Farah berdiri. Ia menyentuh kedua pinggang Farah dan saling beradu tatapan lagi. Farah, aku gak bisa berlama-lama membenci kamu. Biarpun aku tahu siapa kamu sebenarnya. Buatku, kamu satu-satunya perempuan yang paling membekas di hatiku. Aku gak mau peduli dengan masa lalu kamu. Aku pun bukan laki-laki baik yang sempurna. Tapi aku mau membuat hubungan yang sempurna lagi dari awal denganmu. Melupakan halaman lama masa lalu kita. Apa kamu mau? Daryl mengatakan dengan serius dan membuat Farah tercengang dengan ucapan itu. Mami kamu pasti akan marah besar denganmu kalau... Mami memang pasti tidak akan setuju dengan hubungan kita. Tapi, Daryl meraih tangan Farah dan meletakkannya di dadanya. Urusan hati yang menjalani itu aku. Sebenarnya sebelum Daddy meninggal, aku mau menemui kamu lagi untuk minta maaf. Tapi belum sempat bertemu dan malah aku mengetahui kenyataan baru. Waktu itu jujur aku sangat hancur. Aku merasa kalau ini memang salahku di awal. Harusnya aku lebih mencari tahu siapa laki-laki yang pernah bersamamu di masa lalu. Sayangnya aku tidak mendapatkan informasi itu dan malah membiarkan perasaanku mengalir ke kamu. Kedua tangan Daryl kini beralih ke kedua pipi Farah. Jadi di kesempatan kali ini, aku mau meminta maaf untuk semua hal yang sudah membuat kamu marah dan kecewa. Aku gak akan maksa kamu untuk... Farah spontan mengecup bibir Daryl, dan Daryl langsung membeku begitu mendapat tindakan impulsif dari Farah tadi. Aku juga minta maaf, karena aku bukan orang baik yang pantas kamu perjuangkan. Kekuranganku banyak, kalau kamu masih bisa menerima itu aku... Daryl tak mau menunggu Farah menyelesaikan kalimatnya. Ia dengan cepat menempelkan bibirnya kembali pada bibir Farah, menikmati hangatnya kerinduan mereka siang itu, melepas decapan demi decapan yang makin intens. Daryl lalu mendorong tubuh Farah sampai di atas ranjang, menikmati permainan bibir mereka di sana, saling bertukar saliva dengan napas yang kian tak beraturan. Kini Farah memposisikan dirinya di atas, sambil perlahan tangan Daryl melepas bedrop yang Farah gunakan. Tersisa bikini yang masih basah akibat berenang tadi di tubuh Farah. Daryl yang 3 tahun lamanya menahan, akhirnya hari ini bisa kembali ia rasakan kehangatan perempuan. Ia melepas sejenak ciuman mereka, lalu memeluk tubuh Farah dengan erat. Tubuh yang sangat ia rindukan. "Stay with me," bisik Daryl. Farah tak menjawabnya. Ia masih tak mengerti dengan tubuhnya sendiri yang saat ini sangat tak menolak pada apa yang Daryl lakukan. Bahkan Farah sangat menikmati setiap sentuhan kerinduan yang Daryl berikan padanya. Belum selesai Farah berontak dengan pikirannya, tapi Daryl telah melucuti bikini yang Farah gunakan. "Ayo kita selesaikan," bisik Daryl sambil membuat tubuh Farah berada di posisi bawah lagi. Farah tak melawannya. Sudah lama juga ia tak merasakan penyatuan lagi. Farah menarik rambut Daryl yang makin lama makin kuat menghentakkan miliknya pada Farah. Desahan dan lengguhan menemani siang mereka di kamar itu. Farah bahkan tak peduli dengan perasaannya yang sebenarnya ingin menolak ini. Saat ini ia sedang menikmatinya. Bahkan terlalu menikmati dan tak pernah sebelumnya ia merasakan kenikmatan seperti saat ini. Hingga Farah tak sadar kalau Daryl sesungguhnya tidak berbekal alat pengaman. "Aku masih gak percaya kalau kamu tadi ngamuk karena gak ikut makan siang bareng aku. Sampai kamar jadi berantakan begini." Rena geleng-geleng tak percaya saat berkunjung ke kamar Farah, melihat temannya yang tidur lemas di atas ranjang sambil menutup diri dengan selimut. Belum lagi kondisi kamar yang tak karuan ini. Rena yakin kalau tadi Farah pasti mengamuk. "Aku sudah ajakin kamu buat ikut makan siang kan, tapi kamu malah nolak. Terus kenapa kamu jadi lampiaskan ke kamar kamu? Atau jangan-jangan kamu belum makan dari siang ya? Makanya kamu tiduran lemas begitu. Apa kamu sakit?" Rena mendekat ke arah Farah, hendak mengecek suhu tubuh temannya. Tapi Farah buru-buru menolak. "Stop, aku gak apa-apa, cuma perlu tidur.
Sepertinya aku kecapean karena tadi berenang siang-siang, kata Farah memberi alasan. Dahi Rena mengernyit. Terus kenapa kamarnya jadi berantakan begini? Tanya Rena masih penasaran. Tadi aku nggak ada kerjaan, jadi aku olahraga sedikit di sini. Dan nggak sadar ternyata kamar malah berantakan. Nanti aku suruh petugas hotel untuk bersihkan lagi, jawab Farah dengan asal. Rena merasa sedikit aneh, tapi ia memilih untuk mempercayai ucapan temannya ini. Tapi tadi siang kamu sudah makan kan? Farah mengangguk. Sudah. Oke, kalau begitu aku mau mandi dulu. Setelah itu kita cari makan malam ya, ajak Rena. Aku pesan makan malam di kamar aja, Ren. Rasanya aku malas untuk keluar malam ini. Lagi Farah memberi alasan. Rena menghela napasnya dengan pelan. Tahu begitu, tadi aku pulang lebih malam aja. Aku khawatir sama kamu. Kasian kan kalau makan sendiri. Jadi aku kembali ke sini untuk ngajak kamu makan malam di luar. Ternyata kamu malah nggak mau. Rena sedikit kecewa. Besok deh, tapi malam ini aku mau di sini aja. Sorry. Oke, kalau gitu aku pergi lagi deh. Bye, Farah. Bye, Farah bernapas lega begitu Rena keluar dari kamarnya. Untungnya mereka tidak sekamar, dan tak bisa Farah bayangkan bagaimana seandainya Rena datang saat Daryl masih di kamarnya tadi. Untungnya Daryl sudah pergi sejak sore, dan gara-gara Daryl, badan Farah rasanya remuk tak karuan. Kegiatan yang sudah lama tak dilakukan ini berhasil membuat Farah lemas. Bahkan bagian bawah tubuhnya terasa nyeri, serasa seperti perawan yang baru pertama kali merasakannya. Farah perlahan turun dari ranjangnya, lalu melihat pantulan dirinya di kaca besar yang ada di kamar hotel itu. Betapa kagetnya Farah melihat tubuhnya yang masih polosan tanpa pakaian itu. Ada banyak sekali tanda merah peninggalan bibir Daryl di tubuhnya. Leher, dada, perut, punggung. Apa-apaan ini? Daryl brengsek, bisa-bisanya kamu menyisain banyak tanda begini, umpat Farah. Menyesal pun sudah terlambat. Jelas-jelas tadi ia sangat menikmatinya. Farah berkali-kali menepuk dahinya, merasa heran sendiri dengan sikapnya tadi. Benar kata Daryl, Farah itu ketus di awal tapi mau belakangan. Lagi-lagi Farah ingin mengumpat kalau mengingat kejadian tadi, saat mereka telah selesai dengan permainan mereka yang sudah menghabiskan banyak ronde itu. Farah baru sadar kalau ada yang aneh. Bahkan karena sudah 3 tahun tak dijamah oleh laki-laki, bisa membuat Farah lupa akan barang penting yang biasanya wajib digunakan itu. Farah menggigit bibirnya. Ia mondar-mandir seperti setrikaan. Enggak, tenang aja, semua pasti aman. Tadi Daryl keluarinnya di luar kok. Kalau di luar pasti aman kan, gak mungkin hamil kan. Farah lalu duduk di sisi ranjang. Ia berusaha menenangkan dirinya. Farah, jangan termakan perasaan. Sadar, Daryl itu suka bohong. Bisa aja dia pergi begitu aja. Tapi sebelum dia pergi, harus kamu duluan yang pergi dari dia. Ini gak bisa dilanjutin. Ini salah. Mami gak mungkin nerima aku, apalagi jadi mantunya. Cukup, Farah. Cukup. Farah masih melawan batinnya. Tak mau membawa ke perasaan soal kejadian barusan. Anggap saja tadi hanya pelepasan rindu. Setelah itu Farah akan menghindar dan menjauh dari Daryl lagi. Tapi keinginannya hanya tetap keinginan. Farah langsung meringis saat melihat gawainya bergetar dan ada pesan masuk. Dari nomor yang tidak dikenalnya. 081XXX. Aku akan merencanakan pertemuan kita lagi. See you. Mampus deh. Farah menepuk dahinya. Tak menyangka kalau Daryl bisa dengan cepat mendapatkan nomor barunya.